Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Isdes Tawari, mahasiswa semester 4, program studi akuntansi, kelas 4A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairul Ternate dengan NPM 0272311121. Saat ini saya sedang berada di Taman Mitra Kota Ternate. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSc AK, dengan judul materi tentang teknik analisis data metode etnometodologi. Sebelum saya menjelaskan, saya meminta kepada teman-teman untuk membantu like, komen, dan share video ini ya. Untuk itu, mari kita masuk ke penjelasannya. Teknik analisis data dengan metode etnometodologi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana individu dalam masyarakat dapat memahami, menafsirkan, dan menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967 dan berakar pada pendekatan fenomenologi serta sosiologi interaksional. Dalam penelitian sosial, etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana orang secara praktis menggunakan akal sehat dan menjalankan aktivitas sehari-hari, berbeda dengan metode lain yang berusaha menjelaskan fenomena dari luar. Etnometodologi justru melihat bagaimana masyarakat sendiri memahami dan menata realitas sosial mereka. Yang pertama, ada pengertian teknik analisis data etnometodologi. Teknik analisis data dalam etnometodologi berfokus pada pemahaman pendalaman terhadap proses interaksi sosial dan bagaimana individu menciptakan serta mempertahankan makna dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih mencari pola umum atau hukum universal, metode ini lebih menyoroti bagaimana tindakan sosial diorganisir dan dipahami dalam konteks spesifik. Dalam analisis data, penelitian tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menganalisis bagaimana individu menggunakan bahasa simbol dan tindakan sosial untuk berinteraksi. Analisis ini seringkali dilakukan melalui observasi mendalam, wawancara terbuka, dan kajian terhadap dokumen atau rekaman interaksi sosial. Yang kedua, ada langkah-langkah dalam teknik analisis data etnometodologi. Untuk memahami bagaimana teknik analisis data dalam etnometodologi dilakukan, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam etnometodologi biasanya bersifat naturalistik, yaitu dilakukan di lingkungan sosial yang alami.
Beberapa teknik yang digunakan antara lain ada dengan yang namanya peneliti secara langsung terlibat dalam aktivitas sosial yang diteliti untuk memahami interaksi dan perspesifik orang-orang yang terlibat. Kemudian ada wawancara mendalam, dilakukan dengan cara yang lebih terbuka dan spesifik orang-orang yang terlibat. Kemudian ada wawancara mendalam, dilakukan dengan cara yang lebih terbuka dan fleksibel, di mana subjektif penelitian diberikan kebebasan untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam memahami dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Kemudian ada analisis dokumen atau rekaman. Peneliti dapat menganalisis transaksi percakapan, rekaman interaksi sosial atau dokumen lain yang mencerminkan bagaimana individu membangun makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada B, transaksi data. Data yang diperoleh khususnya dari wawancara atau observasi biasanya ditranskrip dalam bentuk teks. Transkrip ini menjadi bahan utama dalam analisis di mana setiap kata, jeda, atau bahkan intonasi bisa menjadi petunjuk penting dalam memahami bagaimana individu menyusun dan mempertahankan realitas sosial mereka. Analisis interaksi dan konteks. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis sebagaimana individu berinteraksi satu sama yang lain, bagaimana mereka menggunakan bahasa dan simbol dalam percakapan, serta bagaimana tindakan sosial mereka diorganisir dalam konteks tertentu. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis percakapan, peneliti pola komunikasi dan bagaimana makna konsentrasi melalui percakapan sehari-hari, yaitu analisis praktik sosial, mengamati bagaimana individu menjalankan aktivitas rutin dan bagaimana mereka memahami tindakan mereka sendiri serta tindakan orang lain. Analisis konteks dan situasi, memahami bagaimana situasi sosial tertentu membentuk makna dan tindak individu dan makna tindakan individu. Kemudian ada interferensi dan penarikan kesimpulan. Setelah analisis mendalam terhadap interaksi dan makna sosial, peneliti kemudian menyusun interferensi yang menjelaskan bagaimana individu menciptakan dan memahami realitas sosial mereka. Kesimpulan dalam etnometodologi biasanya bersifat deskriptif dan konseptual, bukan berupa hukum universal atau teori yang bisa digenerasikan secara luas. Kemudian yang ketiga ada contoh penerapan teknik analisis data etnometodologi. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti ingin memahami bagaimana pekerja di sebuah restoran cepat saji yang berkomunikasi dan koordinasi dan melayani dan pelanggan dengan menggunakan pendekatan etnometodologi. Peneliti akan melakukan observasi langsung di tempat kerja atau melihat bagaimana para pekerja berbicara satu sama lain dengan pelanggan. Kemudian ada merekam interaksi verbal antara pekerja dan pelanggan serta menganalisis bagaimana mereka menggunakan bahasa dan isyarat untuk menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, menganalisis pola komunikasi serta penggunaan kata-kata tertentu, intonasi suara atau bahkan ekspresi wajah yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam situasi kerja yang sibuk. Kemudian 4, membuat kesimpulan mengenai bagaimana para pekerja memahami mereka, bagaimana mereka mengatur tugas sehari-hari dan bagaimana mereka membangun interaksi sosial. Peneliti akan melakukan observasi langsung di tempat kerja atau melihat bagaimana para pekerja berbicara satu sama lain dengan pelanggan. Kemudian ada merekam interaksi verbal antara pekerja dan pelanggan serta menganalisis bagaimana mereka menggunakan bahasa dan isyarat untuk menjalankan tugas mereka.
Yang ketiga, menganalisis pola komunikasi serta penggunaan kata-kata tertentu, intonasi suara atau bahkan ekspresi wajah yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam situasi kerja yang sibuk. Kemudian 4, membuat kesimpulan mengenai bagaimana para pekerja memahami mereka, bagaimana mereka mengatur tugas sehari-hari, dan bagaimana mereka membangun interaksi sosial dalam konteks pekerjaan. Kemudian dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana etnometodologi membantu memahami cara individu menciptakan dan mempertahankan makna dan situasi sosial tertentu. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan teknik analisis data etnometodologi. Keunggulan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan memahami dunia sosial mereka. Fleksibel dan terbuka terhadap bagaimana bentuk data baik verbal maupun non-verbal. Membuat pemahaman praktik sosial yang sering dianggap sepele tetapi memiliki peran penting dalam interaksi sosial sehari-hari. Kemudian selain keunggulan ada kelemahan. Sulit untuk digeneralisasikan karena hasil penelitian sangat kontekstual dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Memerlukan keterampilan subanalisis tinggi terutama dalam memahami bahasa, simbol, dan pola interaksi sosial yang kompleks. Proses penelitian bisa memakan waktu karena melibatkan observasi mendalam dan analisis yang mendetail. Kemudian dari paparan materi kali ini yang bisa saya simpulkan adalah teknik analisis data dengan metode etnometodologi adalah pendekatan yang sangat berguna untuk memahami bagaimana individu menciptakan dan memahami makna dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pada interaksi sosial dan praktik sehari-hari. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial dari perspektif orang-orang yang mengalaminya. Dalam penerapannya, teknik ini melibatkan observasi partisipasif, analisis percakapan, dan interpretasi mendalam terhadap konteks sosial. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, etnometodologi tetap menjadi salah satu metode yang sangat berharga dan penelitian kualitatif, terutama bagi mereka yang ingin memahami bagaimana makna sosial dikontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan yang sudah saya paparkan dapat dipahami oleh teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.